Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Saya ini kan sudah imani yang namanya kekristenan Pak, yang namanya Injil Pak. Jadi untuk hal yang Bapak sampaikan itu mungkin ya saya tidak di situ lagi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik sahabat Hijrah Total, jumpa lagi. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat. Baik sahabat, sebelum saya ketinggalan dan kelupaan, saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman apabila sahabat menontonnya sepenggal-penggal sahabat. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan mensubscribe sahabat sudah ambil bagian dalam mensyiarkan dakwah ini. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga sahabat dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan membahas seorang murtadin ini sahabat. Kemudian dia menjadi penginjil sahabat. Kemudian ada orang yang mempertanyakan bagaimana ketika dia di waktu Islam dulu sahabat. Dia mengaku bahwasanya dia adalah muslim yang taat, muslim yang sangat benar-benar tahu apa yang dia kerjakan. Ini dalam artiannya dia memang orang yang melaksanakan syariat-syariat Islam di masa dia Islam dulu sahabat. Tapi yang anehnya sahabat, ketika dites bacaan sholat, yaitu ketika sujud, itu dia tidak bisa sama sekali sahabat. Dan dia pun mengakui ya tidak ingin menjawab lagi ya sahabat. Karena dia sudah pindah ke dalam agama Kristen sahabat. Ini adalah suatu jawaban yang sangat konyol sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Ini dia sahabat. Ya, malam Pak. Ya, sebelum saya menanyakan tentang kesaksian, saya ingin menanyakan dulu tentang latar belakang Bapak. Bapak Daeng benar ya dari Islam? Iya benar Pak, saya orang Goa Pak, orang Barobong, Kabupaten Goa. Dalam arti sejauh mana keislaman Bapak? Ya cukup tahu lah Pak. Artinya bukan Islam abangan ya. Islam abangan yang saya maksud hanya meyakini bahwa Tuhannya itu Allah, kemudian Nabinya Muhammad hanya itu biasanya orang abangan, tapi tidak menjalankan syariat-syariat, itu Islam abangan. Apakah Bapak seperti itu atau mungkin juga menjalankan syariat Islam? Saya Pak orang yang taat dan tekun Pak. Orang Makassar itu punya namanya sirik atau malu Pak. Jadi kalau Bapak bertanya seperti itu, saya orang tahu persis Pak apa yang saya yakini waktu itu Pak. Ya, ini saya tanya dulu masa lalu Bapak. Jadi Bapak boleh dikata sebagai Islam yang baik ya, dalam arti juga menjalankan syariatnya begitu ya. Halo? Ya, dengar Pak. Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Saya ini kan sudah imani yang namanya kekristenan Pak, yang namanya Injil Pak. Jadi untuk hal yang Bapak sampaikan itu mungkin ya saya tidak di situ lagi Pak. Ya, artinya Bapak tidak tahu atau mungkin karena takut semacam dosa atau bagaimana atau gimana itu? Tidak juga merasa takut Pak. Cuma karena sudah iman tidak di situ lagi, ya saya tidak perlu harus sampaikan seperti itu lagi kepada Bapak ya. Karena iman saya sudah di Kristen Pak. Jadi saya hanya tahunya Injil, saya hanya tahunya Alkitab dan bacaan saya cuma itu Pak. Jadi kalau masalah keislaman nggak tahu sama sekali ya Pak ya? Saya tahu Pak. Saya tidak mungkin
istilahnya mau berubah begitu saja dengan butuh waktu 5 tahun, Pak. Kalau saya tidak kuat di keyakinan yang lama, saya orang yang sangat kuat keyakinan yang lama, Pak. Tahu persis, Pak. Cuma persoalannya, saya tidak di situ, dan saya sudah harus menguasai. Saya punya Alkitab. Oke lah Pak, itu karena itu hak Bapak, karena Bapak sekarang yang jelas teman Bapak sekarang ada di Kristen. Kemudian Bapak tidak mau menjawab itu adalah hak prerogatif Bapak. Jadi saya juga tidak mau untuk jauh ke sana. Namun demikian, kalau saya punya pandangan berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan juga itu hak saya. Jadi Bapak, misalnya saya menganggap Bapak itu ternyata ya memang aslinya Kristen karena tidak mengenal Islam, itu juga hak saya. Tapi kalau Bapak karena iman Bapak sekarang yang jelas adalah Kristen, itu juga hak Bapak untuk menolak menjawab pertanyaan saya tadi. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sepenggal dari video cuplikan Bapak Murtadin ini mengatakan bahwasannya dia adalah orang yang sangat paham betul pada saat dia Islam, sahabat. Tapi yang anehnya, sahabat, dia tidak bisa membaca doa sujud, sahabat. Padahal sangat mudah, sahabat. Doa sujud mustahil orang Islam lupa. Kalau misalkan memang dia berasal dari agama Islam, kemudian dia masuk dalam Kristen, sahabat. Karena itu adalah sangat-sangat singkat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya cuma itu, sahabat. Masa ada orang yang lupa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Ya, ini adalah sangat konyol, sahabat. Na'udzubillah, sahabat. Baik sahabat, langsung saja kita lanjutkan ya sahabat. Ini adalah semakin memanas ini sahabat ketika Pak Cabi ini yang mempertanyakan Murtadin ini, sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan. Sekarang saya masuk ke pertanyaan yang berkaitan dengan kesaksian Bapak. Tadi di akhir kesaksian, Bapak menyampaikan bahwa orang yang Bapak hidupkan itu adalah kecewa dengan pendeta yang selingkuh dengan istrinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, itu diizinkan untuk poligami. Tetapi zina atau selingkuh itu sangat dilaknat. Sedangkan kalau di Kristen boleh ya atau diizinkan ya itu selingkuh dengan suami orang atau istri orang atau semacam itu. Saya kira tidak ada yang mengizinkan agama apapun, Pak. Ya, jadi fokus pelayanan saya bukan kepada pendeta yang berbuat salah atau berdosa, karena pendeta itu manusia, Pak. Sama dengan Bapak, bisa saja Bapak buat kesalahan, kan? Tetapi yang saya fokus kepada orang yang mati ini, yang begitu banyak pahalanya, begitu banyak amalannya, begitu banyak pengorbanannya, dan dia mau melihat sesuatu yang berbeda, Pak. Dan Tuhan sayang sama dia. Kenapa? Karena buktinya saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membangunkan dia dan membuat dia bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia, Pak. Ya, intinya apa itu, di dalam kekristenan orang yang berselingkuh itu memang harus diampuni ya Pak ya? Begini Pak, saya tertuju kepada satu pribadi yang mengalami kasih karunia. Jadi pribadi ini mengalami kasih karunia Tuhan, bahwa mungkin pikiran saya, dia harus menyelesaikan dulu persoalannya dan dia dihidupkan untuk bisa mendapatkan kasih dari Tuhan saat dia melihat saya, mendengar saya berbicara, dan dia mau dengan rela hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat kesalahan terhadap dia. Itu inti pertanyaan saya di situ. Berarti di dalam kekristenan itu harus mengampuni pada bahkan orang yang berbuat zina atau selingkuh itu harus diampuni ya. Soalnya kalau di dalam Islam kalau berbuat zina itu seharusnya dirajam, Pak. Iya, itu hukum Taurat, Pak. Ada ditulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, ya. Jadi ajaran baru daripada Kristus itu kita mendoakan orang yang berbuat salah, Pak. Bukan membalas jahat dengan jahat, Pak. Jadi saya melihat bahwa memang posisi saya itu bukan sebagai hakim, Pak. Tapi posisi saya sebagai hamba
Tuhan untuk membuat domba-domba atau orang-orang yang percaya kepada Yesus ini selamat, Pak. Tidak terjebak dengan istilahnya darah ganti darah, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, Pak. Kita sudah pindah, Pak, dari Taurat kepada Injil, di mana kasih karunia berlaku kepada setiap orang, Pak. Sehingga kita saat kita bermasalah dengan orang, kita tidak diminta untuk membalas, tapi kita mendoakan, Pak. Ya. Oke, Pak, mungkin barangkali memang di dalam ajaran itu ada perbedaan masing-masing. Tapi yang jelas di sini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau di dalam Islam itu justru diberikan izin untuk memberikan poligami itu adalah untuk memberikan solusi. Sedangkan di dalam Kekristenan yang kita tahu kan tidak boleh. Tetapi ternyata ada uang untuk bisa berzina atau ruang untuk berselingkuh dan sebagainya itu. Karena itu sangat di dalam Islam sangat harus dirajam macam itu. Tapi kalau poligami itu justru diizinkan, diperboleh. Ya itu hanya perbandingan sebagaimana yang disampaikan oleh moderator bahwa kita berdiskusi dan dalam hal ini saya menyampaikan inilah Islam dan itulah Kristen. Oke, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Baik, sahabat, kita sudah dengarkan, sahabat. Ini sungguh aneh, sahabat, ya. Ini saya sangat tidak masuk akal, ya, sahabat, terhadap pernyataan Bapak Murtadin ini, sahabat, ketika dia mengatakan bahwasanya kalau misalkan di dalam agama Kristen itu, sahabat, Bapak ini mengatakan ya kalau misalkan ada orang yang berzina, ada orang yang selingkuh, ya dimaafkan saja, sahabat, tidak diberikan sanksi. Kalau misalkan dibiarkan demikian, sahabat, dunia ini akan menjadi kacau, sahabat. Masa ada orang yang jahat, orang yang pendosa, dia berselingkuh, dia mencuri, dia membunuh, tapi kita maafkan. Lama-lama orang baik meninggal semua, sahabat. Tinggal orang jahat di muka bumi ini, sahabat. Baik, sahabat, kemudian ada pernyataan Bapak ini juga yang sangat kacau, sahabat. Kalau misalkan Bapak ini memaknai hukuman itu merupakan jahat dibalas dengan jahat, itu suatu hal yang tidak logis, sahabat. Itu tidak masuk akal. Kata Bapak itu tidak fokus terhadap pembalasan nyawa dibalas nyawa, kemudian mata dibalas dengan mata. Itu merupakan hukuman, sahabat. Jadi barang siapa yang melakukan kejahatan, dia harus dibalas sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Itu adalah keadilan, sahabat. Bagaimana mungkin kita kalau misalkan ada orang yang membalas kejahatan kepada kita, kemudian kita memaafkan secara langsung dan cuma-cuma, itu memang diizinkan. Tapi kalau misalkan itu menimbulkan kerusakan dan efek pada orang lain, dia memang wajib dihukum, sahabat. Indahnya Islam itu adalah mengutamakan keadilan, sahabat. Baik, sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Kita kumandangkan kebenaran Islam ke seantero negeri ini, sahabat. Baik, sahabat, bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah membalas kebaikan sahabat berlipat ganda, sahabat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba